Kak mau nanya, kenapa ya kalau banyak yang bilang berdoa tanpa berusaha itu katanya pasti nggak terkabul? Apa itu benar? Oke, jadi Kak Mardianto, jadi sebenarnya yang bikin doa nggak terkabul itu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya nggak yakin akan kuasanya Allah, akan kebesarannya Allah. Nah, jadi tingkatan tertinggi dari suatu ilmu itu adalah akidah, yaitu akidah dalam ketauhidan kepada Allah. Paham ya? Maksudnya ketauhidan kepada Allah itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Apapun, kalau misalkan setiap detik di kehidupan kita dikembalikan lagi kepada Allah, itu namanya ketauhidan. Selembar daun jatuh, bisa jatuh daun yang ini, yang hijau, kenapa kok nggak daun yang ini, kenapa daun yang coklat yang jatuh, itu diizinkan jatuh, itu adalah atas izinnya Allah, itu adalah satu bentuk ketauhidan gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita berdoa, misalkan kita contoh aja lah ya yang gampang, kita berdoa minta rezeki, tapi di dalam hati kecil kita, dari mana dapat uang? Orang aku aja nggak kerja, suamiku nganggur gitu. Nah, artinya kita nggak yakin kalau Allah itu maha pemberi rezeki, maha kuasa mendatangkan rezeki, maha kuasa memberikan rezeki kepada hambanya. Nah, jadi balik lagi nih, kalau kita berdoa, misalkan kita berdoa minta rezeki, tapi kondisi sebenarnya kita ini nganggur, misalkan contoh ya, suami misalkan lagi nganggur, terus kita ibu rumah tangga gitu. Uangnya dari mana? Rezeki Allah itu luas. Di dalam Al-Quran itu ada 8 sumber rezeki. Yang pertama, dari kita bekerja. Itu udah jelas. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Betul ya? Dari kita berusaha, berdagang, berbisnis, berjualan, dan sebagainya lah. Kalau dokter menjual jasa, kalau guru menjual jasa, pengacara, terus apalagi itu semua menjual jasa, ya kan? Tapi sekarang intinya adalah berusaha. Lalu rezeki dari mana lagi? Rezeki yang sudah dijamin Allah. Contoh, ada orang yang baru ngebatin, Allah udah datangkan rezeki itu. Ini kejadian nih, ini baru kemarin. Alhamdulillah, ini saya bersyukur banget ya. Di rumah itu hujan terus, biasalah kalau di Jogja kan hujan. Aduh, males banget ya mau belanja juga, keluar juga males. Karena memang rumah saya di kampung, jadi kalau mau keluar itu kita harus pakai mobil, terus agak ke kota kayak gitulah. Tapi memang deket gitu. Cuman ya kalau udah malas aja gitu kan. Nah, terus saya ngebatin gini, ya Allah enak banget ya makan sop kambing ya. Tapi sop kambing di Klaten, males banget gitu kan. Ternyata sore-sore saya lagi bikin konten di depan, lagi videoin Al-Quran gitu. Tetangga saya depan rumah, Cin, nih tak kayak gigi. Daging kambing 3 kilo. Kata dia gini, kowe gelem ora apa-apa yo, iki daging kambing kurban gak ini ke lo tahun kemarin kita kayak kowe. Ya alhamdulillah kene wis ora apa-apa, matur suwun ya. Alhamdulillah gitu. Maksudnya artinya gini loh, kita tuh gak bersusah payah keluar rumah. Saya gak perlu susah payah keluar rumah, tapi Allah udah ngasih lauk gitu loh, udah ngasih daging, dan terus akhirnya kita masak, jadilah sop kambing gitu. Itu rezeki yang udah dijamin. Lalu rezeki karena kita beristighfar, rezeki karena kita menikah, rezeki karena kita bertakwa kepada Allah. Nah, rezeki karena bertakwa kepada Allah inilah rezeki yang misalkan kita melakukan amalan membaca Yasin 41 kali, kita bersolawat 25.000 kali, baca Al-Fatihah 313, kita sholat tahajud, hajat duha, sholat fardunya on time. Nah, ini Allah kasih rezeki. Pada saat kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Ya, rezeki karena bertakwa, terus rezeki karena anak, kemudian rezeki karena apa lagi? Tadi bersedekah udah ya. Rezeki karena bersedekah. Kalau kita bersedekah kan udah jelas ya di Al-Quran Al-Baqarah 245, kalau kita mensedekahkan rezeki satu aja gitu ya, dibalas sama Allah 700 kali lipat. Tuh dahsyat ya. Intinya adalah mindset. Jadi kalau misalkan Kak Mardianto yakinnya dapat rezeki itu harus kerja dulu, ya akan terjadi seperti itu. Dulu saya juga berpikir kayak begitu. Saya bisa punya rumah harga 7 miliar itu karena dari usaha saya yang ini gitu.
wah saya kerja keras, pergi pagi pulang pagi, sampai anak saya intinya jadi korban lah ya. Maksudnya korban karena keambisian saya, karena waktu itu masih muda. Ternyata 11 tahun saya nggak bisa punya rumah. Kenapa? Karena Allah itu mau menunjukkan, hey Asti, kamu bisa punya rumah itu bukan dari perusahaan yang kamu kerja sekarang. Kamu bisa punya rumah itu dari aku, gitu. Cuman wasilahnya kan banyak, jalannya kan banyak. Jalannya itu bisa mungkin dari tempat saya bekerja, mungkin dari mana. Ternyata setelah 11 tahun, akhirnya saya bisa punya rumah, tapi bukan dari perusahaan saya bekerja, tapi malah dari ada orang yang baik hati banget, luar biasa. Tolong bantu kirim Al-Fatihah ya untuk beliau. Ngasih rezekinya ke kita, membangunkan rumah. Dahsyat gak? Dahsyat banget. Itulah Allah gitu loh, itulah kuasanya Allah. Makanya yang pertama yang harus kita yakini adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berprasangkalah yang baik-baik, berpikir aja yang baik-baik, bahwa doa apapun diijabah. Pada dasarnya sih intinya ya, di surat Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu orang yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kita berdoa aja, minta aja sama Allah. Tugas kita tuh meminta, yang mengabulkan itu Allah. Karena dengan kita berdoa itu tuh ibadah. Berdoa itu dapat pahala. Jadi berdoa itu jangan, kamu ngaji tuh jangan niatnya karena minta mobil gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu. Hey, kita minta mobil ke siapa lagi kalau bukan ke Allah? Kita berdoa itu adalah ibadah, justru malah disuruh sama Allah. Boleh banget. Bersolawat supaya punya rumah, boleh. Malah Allah yang memerintahkan. So, jadi untuk teman-teman terus semangat istiqomah ya. Barakallah, semoga membantu. Assalamualaikum.